Ini untuk para pemula guys, supaya Anda cepat memvonis atau cepat memutuskan masalah kepada konsumen. Saya menggunakan metode ini sudah cukup lama, sehingga saya mempercepat vonisnya, kemudian mempercepat negonya, kemudian mempercepat hasil. Ini para pemula, kalau ini diteliti seperti ini, Anda pasti cepat ini. Saya akan unggah ini mumpung showcase ini belum diambil sama yang punya. Jadi saya kasih tahu langkah-langkah awal. Kalau showcase ini tidak dingin, ini sebabnya apa? Langkah pertama apa yang Anda pegang? Langkah kedua apa? Saya akan kasih tahu ini. Misalkan saya datang ke tempat konsumen, katanya showcase tidak dingin, sudah dicabut misalkan. Saya akan colokin. Satu ini, langkah ini menentukan. Langkah ini menentukan kalau showcase ini tidak dingin. Langsung pertama, Anda ini pegang di kompresor ini. Apakah ini cetak-cetik atau bunyi getar, kemudian press hangat atau tidak, atau kalau misalkan ini bunyi getar, berarti termostat sudah ngirim ke kompresor. Kalau tidak dingin, hidup seperti ini, Anda lihat di evap. Evap ini bunyi kayak apa, ada dingin atau tidak. Jadi Anda lihat, pegang evapnya, ada dingin atau tidak sama sekali. Kalau suaranya kemerucuk, fan ini ditahan dengan pena atau bank, ada suara kerucuk, ini sudah pasti freon bocor. Jadi ini cepat mengambil keputusan. Misalkan lagi baru datang, kemudian kompresor ini tidak hidup, dipegang, tidak getar, tidak anget, kemudian tidak cetak-cetik, ini sama sekali tidak cetak-cetik tapi dingin. Anda pertama langkahnya ini lihat termostat, putaran suhu ini sudah on apa belum. Kalau ini sudah on, termostat ini sudah on, lampu ini nyala, artinya ini si setrum ini masuk. Kemudian Anda lihat kipas muter, berarti ini setrumnya masuk. Oke, masuk ke instalasi bagian kipas ini bareng dengan si kompresor kirimannya. Kemudian ini kipas yang di bawah ini muter. Oke. Kipas atas muter, dalam kipas luar ini muter, lampu nyala, kenapa tidak dingin? Anda langsung mengambil sikap ini. Sikap ini hanya ada 2 titik ini yang Anda incar. Satu ini Anda hanya mengincar, ini kan hidupnya kompresor ini kan bareng dengan kipas yang di depan, kemudian yang di dalam, berarti ini harus kekirim ini si kompresor karena satu jalur. Berarti Anda buka, kemudian lihat ini. Di sini ada yang namanya overload, ada yang namanya PTC. Diam sama sekali. Ini hanya ada 2 kemungkinan ini, overload dan gulungan bagian C nya ini putus atau R. Kalau diam sama sekali, overload seperti ini, Anda kasih kabel jepit misalkan.
Anda colokin, tetap ini tidak ada suara dan diam, ini berarti Anda yang dicek ini yang namanya overload. Ini C ini bisa putus gulungannya atau overload. Kalau cek overload ini Anda ukur, oke, putus atau tidak. Kalau putus ini sudah pasti kompresor ini diam, tidak ada suara, tidak ada getar sama sekali, dan tidak dengung, kecuali yang putus S-nya. S ini yang di sini. Enggak. Kecuali putus yang di kiri, ini baru tidak ada dengung, tidak ada suara. Ora. Tidak ada suara. Kalau putus di S ini tetap ada suara nih, C dan R-nya ini dua. Yang overload dan R kanannya ini. Putus salah satu, putus S-nya ini tetap ada dengung. Ini kalau putus yang di sebelah kiri, ini kompresor ini dengung, hanya tidak muter. Kalau putus di overload, ini tidak ada suara sama sekali karena setrum yang sebelah ini tidak masuk, ini masuk ke soket. Kalau kompresor ini tidak ada suara sama sekali, sedangkan kiriman kompresor ini bareng dengan si kipas. Jadi Anda incar di wilayah kompresor, jangan ngincar yang lain. Anda ukur soketnya, overloadnya. Jadi kalau diam, sama sekali diam, ini jelas ada setrum yang tidak masuk. Bisa di overload putus, kemudian di gulungan pin kompresor ini putus, yang di C-nya ini tidak ada dengung sama sekali, atau R-nya ini putus, ini tidak ada dengung sama sekali. Oke. Kalau putus di S ini ada dengung, hanya tidak bergerak si kompresor. Oke. Ini cepat memutuskan masalah. Kemudian kalau misalkan kompresor dengung, Anda incar saja bagian kompresor dengan kabel soket, jepitan, Anda cepat putuskan. Dengung, kabel jepit tetap dengung, ganti PTC ini tetap dengung. Ini Anda terakhirnya ini dicopot, dibanting, atau kompresor diukur, kemudian putus yang mana, atau kemudian lagi ganti kompresor. Jadi ini cepat diputuskan. Kalau misalkan kompresor ini mati hidup, kalau soket ini tidak dingin tapi kompresor hidup, tapi tidak dingin, ada penyakit seperti ini. Adanya proses dingin ini, oke, berdasarkan kompresor hidup dan tidak ada kebocoran. Tapi ini kan hitungan menit. Yang namanya dingin proses berjalan, tapi kalau ada perangkat yang tidak hidup, kompresor ini normal, hidup, getar dan anget. Filter anget misalkan, masih ori. Kenapa ini bisa tidak dingin? Kata si konsumen. Anda cek bagian kipas ini melambat atau mati. Karena begini, kalau kipas ini mati, ini tidak membuang panas kondensor. Ini kompresor hitungan nggak nyampe jam ini, ampernya tinggi, kemudian mutus di overload sehingga proses dingin ini tidak berjalan tapi tidak lama kemudian memutus sehingga ruangan ini tidak dingin. Kemudian istirahatnya si kompresor ini, overload ini, nunggu nyambungnya ini hidup lagi ini kalau sudah body ini dingin guys. Jadi ini lama, artinya ini tekor dingin di ruangan karena panas ini tidak dibuang. Ini panas pipa kondensornya tidak dibuang oleh kipas. Oke.
ini paling berperan ini untuk membuang pipa panas kondensor. Jadi kalau ini lambat atau mati ini atau tidak muter, ini akan masalah ini. Walaupun kompresor hidup, kemudian ada dingin di evap, tapi tidak bakalan lama ini akan memutus si overload karena terlalu panas. Si pipa panasnya tidak dibuang oleh si kipas untuk membuang hawa panasnya, guys. Kemudian ada lagi nih, kenapa showcase ini kurang dingin? Showcase kurang dingin ini ada dua macam. Satu, ini fan-nya muter tapi lambat, fan bawah. Kedua, ini fan atas ini tidak mutar sama sekali ini. Kurang dingin. Anda lihat, casingnya ada, kipas tidak muter. Ini tidak bakalan kebuang dingin ini sampai bawah ini. Alhasil ruangan ini kurang dingin. Artinya ini hanya ngandelin dingin di pipa tempel seperti ini evapnya. Ini yang disebut kurang dingin. Oke. Ya temperatur sih ya jarang yang masalah ini termostat, ini jarang. Kemudian kalau mati total, yang paling Anda gampang baca ini kalau tidak dingin mati total. Kompresor tidak hidup, kipas tidak hidup, atas atau bawah. Ini termasuk gampang sekali. Tidak dingin tapi mati total, lampu hidup, kipas tidak dingin, mati total, tidak hidup. Kipas mati, yang di bawah, yang di atas mati, kompresor mati. Langkahnya saya kasih tahu. Kalau yang namanya kiriman termostat ini ngirim putaran suhu, ini ngirim untuk kompresor, kipas yang di dalam. Kalau Anda mau ngecek, copot nih kabel 2 ini. Kalau ngecek standar ini nggak super cepat, copot kabel 2 yang ke kompresor, Anda ukur dengan tester, colokin. Ini soket yang ke kompresor ini masuk 220 atau tidak ini dengan tester listriknya. Kalau tidak masuk, ini sudah pasti ini penyakitnya di termostat. Karena ini kirimannya kipas yang di depan ini bareng sama ini instalasinya kemudian yang di dalam. Jadi satu jalur. Kalau mati total ini tidak dingin, kompresor tidak hidup, kipas ini tidak hidup, dan kipas ini tidak hidup, ini bisa dipastikan 100% ini saya tidak bicara kabel putus, termostat. Karena kiriman ke kipas atas, kipas bawah, kemudian kompresor, ini satu jalur ini kirimannya dari termostat. Jadi setrum sebelah ini dipotong di termostat, kemudian kalau on ini ngirim ke kipas, kipas lagi dan ke kompresor. Otomatis kalau putus rusak di termostat, ini semuanya total tidak hidup. Jalur kiriman ke kompresor, fan depan, dan yang di dalam. Jadi Anda cepat memutuskan kalau langkah-langkah cek showcase, baik tidak dingin, sebentar mati. Ini saya kasih tahu, ini mungkin membuka pandangan Anda kalau ngecek showcase ini di konsumen. Anda langkah cepatnya seperti itu supaya Anda ini cepat semua, fonisnya cepat, kemudian
cepat dapat duit guys. Kalau negonya jadi, vonisnya cepat, mudah-mudahan cepat dapat duit. Sore guys.